Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Selamat pagi semuanya. Ibu Ketua Prodi ya tadi selamat pagi. Kemudian ada dari teman-teman Dokpim, ada Bu Oci, kemudian mahasiswa yang saya hormati. Pada pagi ini kami mewakili Pak Kadis. Nama saya Yuli Noviawan, perkenalkan dari Diskominfo Kota Sukabumi, Kabid Aplikasi Informatika, didampingi oleh Pak Tantan, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik. Hari ini akan kita mencoba sharing, berbagi begitu, berkaitan dengan materi seminar hari ini, yaitu efektivitas dan fungsi humas di masa pandemi COVID-19. Jadi sejauh mana Diskominfo melakukan perannya berkaitan dengan humas, era digitalisasi yang telah dilakukan, terutama pada saat pandemi COVID. Jadi materinya nanti berkisaran seperti itu, kemudian tools apa saja, alat-alat apa saja yang kita punya untuk memanfaatkan TIK ini sehingga humas lebih efektif. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian teman-teman mahasiswa, Kota Sukabumi sebetulnya dalam perencanaan di RPJPD-nya mempunyai visi misi yang diantaranya kepemanfaatan TIK-nya juga ada dan lebih kuat. Jadi selain visi Kota Sukabumi terwujudnya Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan di Jawa Barat berlandaskan iman dan takwa, nanti ada juga beberapa poin yang menitik beratkan pada pemanfaatan TIK. Nah, ini dalam RPJPD tahun 2005 tahun 2025 di sini terlihat ya. Jadi semenjak tahun 2025 Kota Sukabumi itu sudah mencanangkan menjadi kota yang memanfaatkan TIK. Ya, jadi supaya pelayanannya lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah gitu ya. Pelayanannya memanfaatkan TIK. Jadi teknologi informasi antara lain dengan memanfaatkan e-government. Sekarang yang lebih terkenal Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa itu SPBE ya, Perpres 95 tahun 2018, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian lelang elektronik, penganggaran elektronik, semuanya serba elektronik, termasuk yang berkaitan nanti dengan pelayanan informasi atau yang berkaitan dengan humas. Seperti Bapak Ibu ketahui, kemudian teman-teman ketahui bahwa Kota Sukabumi sudah masuk dalam gerakan Smart City tahun 2017, kemudian kita juga dievaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE oleh Kemenpan, dan akademisi itu e-government-nya dengan indeks 2,72. Jadi dalam penilaian yang baik menurut Kemenpan itu. Jadi e-government-nya sudah bagus, kemudian kita juga sudah masuk ke gerakan menuju Smart City. Nah, ini juga dalam 20 tahun ke depan pembangunan perekonomian dititik beratkan pada peningkatan investasi dan seterusnya. Jadi pemanfaatan teknologi informasi di dalam RPJPD ini terus ditekankan. Ya, jadi Kota Sukabumi mempunyai komitmen, siapapun yang menjadi pimpinan daerahnya kalau sudah ditetapkan dalam RPJPD sampai tahun 2025 itu mempunyai komitmen untuk terus memanfaatkan TIK. Nah, berkaitan dengan layanan informasi digital yang dikelola Diskominfo itu sebetulnya sudah berjalan. Jadi kalau di e-government-nya itu ada beberapa aplikasi sebagai
informasi Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa di Kota Sukabumi itu hasil survei terakhir ada sekitar 149 website dan aplikasi. Ya, jadi ada yang berkaitan dengan informasi publik, dengan kehumasan, ada yang berkaitan dengan kesehatan, dengan pendidikan, dan seterusnya. Dan itu terus berkembang. Ada yang berkaitan dengan penganggaran. Semakin tahun pemanfaatan TIK itu semakin banyak. Nah, khusus untuk pagi ini akan saya sharing, akan saya bagi itu yang berkaitan dengan kehumasannya. Jadi public relation-nya. Dengan memanfaatkan teknologi digital. Yang pertama adalah kita punya website resmi pemerintah Kota Sukabumi dengan alamat www.sukabumikota.go.id. Ya, itu tiap hari kita upload dan seterusnya. Nanti kita lihat detailnya. Kemudian yang kedua, nah ini yang berkaitan juga dengan hari ini materinya, bagaimana dengan pandemi COVID? Apakah Kota Sukabumi telah melakukan sesuatu untuk humasnya atau untuk penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan COVID? Ya, semenjak kita awal COVID, awal tahun kemarin itu sekitar bulan apa ya, Maret, April begitu. Jadi kita sudah meluncurkan website khusus informasi berkaitan dengan COVID di Kota Sukabumi. Silahkan alamatnya nanti dilihat www.covid19@sukabumikota.go.id. Nanti akan saya detailkan, akan saya jelaskan kedalamannya. Kemudian selain itu kita juga berbagi informasi kepada masyarakat itu melalui media sosial. Jadi ada Twitter, ada Facebook, ada Radio Perintis, juga ada Instagram. Alamatnya nanti kita berikan. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan aduan. Nah, jadi peran di sini tidak hanya satu arah memberikan informasi itu, tapi juga dua arah. Jadi dari kitanya ke masyarakat dengan berbagai format digital, kemudian masyarakat ke kita bisa melakukan aduan, masukan, kritik, dan seterusnya. Nah, ini namanya ada aplikasi super. Yang pertama, yang kedua adalah aplikasi e-lapor. Jadi ini dua arah, walaupun nanti di Twitter juga nanti terlihat ada dua arah komunikasi ya. Jadi ada masukan juga dari masyarakat melalui Twitter, melalui Facebook, melalui sukabumikota.go.id. Jadi pemanfaatan teknologi digital yang berkaitan dengan informasi atau kehumasan di Kota Sukabumi sudah berjalan. Juga yang berkaitan dengan pandemi COVID, kita juga sudah dari awal tahun kemarin meluncurkan produk digital informasi yang berkaitan dengan COVID-19. Itu ya. Berikutnya, nah ini kita bahas dulu yang website resmi pemerintah Kota Sukabumi dengan alamat sukabumikota.go.id. Sambil di-sharing, sambil dilihat, mangga di sini materinya macam-macam yang berkaitan dengan Kota Sukabumi. Jadi ada berita, ada informasi, ada yang berkaitan juga dengan hoaks, kita linkkan dengan Kementerian Kominfo. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, kalau misalnya ada hoaks silahkan masuk ke website COVID, ada di sebelah kanan berkaitan dengan hoaks itu aduan konten, itu langsung diintegrasikan dengan pemerintah dengan Kementerian Kominfo. Kita juga dengan di media sosial terus juga memberantas hoaks dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan website resmi ini yang standarnya lah, yang standarnya kalau website itu tiap pemerintahan, tiap kementerian ada. Jadi data-data yang berkaitan dengan Kota Sukabumi silahkan nanti ada di sini. Ini humas yang berkaitan dengan digital secara umumnya. Nah, kalau dilihat bagaimana data statistik kunjungannya, ini yang kemarin saja yang kunjungan ke kota itu, website kota itu 3.000. Jadi rata-rata per hari itu antara 3.000 sampai 5.000 kunjungan. Nah, kita juga punya data yang 1 tahun kemarin berapa kunjungan di website resmi pemerintah Kota Sukabumi itu selama 1 tahun. Jadi rata-rata hampir 25.000 sampai 30.000 kunjungan
per bulan. Jadi 1 tahun kemarin terlihat kunjungannya itu juga sudah cukup banyak. Dan rata-rata informasi itu, berita itu kita naikkan itu antara 2 sampai 3 per hari. Ya, selain data-data bahwa di dalam website ini banyak data-data yang kekurangan, betul. Tapi kita terus upayakan, kita terus lengkapi, kita terus update. Karena data-data yang ada di website ini berkaitan dengan OPD yang lain, ya. Jadi ini humas peran peralatan TIK atau digital yang berkaitan dengan humas. Contohnya adalah website resmi pemerintah Kota Sukabumi dan Diskominfo khususnya sudah melaksanakan. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa yang kami banggakan, ini adalah salah satu produk media digital kehumasan yang berkaitan dengan pandemi COVID. Ya, sesuai dengan materi hari ini, jadi pandemi COVID nih, Kota Sukabumi telah melakukan apa di era digitalnya. Silahkan Bapak Ibu sekalian sambil mendengarkan atau teman-teman mahasiswa membuka website covid19@sukabumikota.go.id. Ini adalah produk yang berkaitan dengan pandemi. Ya, di sana yang pertama dicantumkan layanan tanggap COVID-19 Kota Sukabumi. Ini kadang-kadang masyarakat masih bertanya kalau misalnya ada tetangga, saudara, teman yang kena COVID, saya harus melapor kemana begitu ya. Call centernya di mana? Padahal di website ini sudah 1 tahun kita tayangkan. Mungkin banyak mahasiswa yang baru tahu sekarang, oh Gening ada ini gitu ya, ada website ini, ada ini gitu ya, ada informasi tentang ini padahal sudah kita tayangkan. Jadi yang pertama di website ini adalah layanan. Bagaimana kalau misalnya ada yang terkena COVID, silahkan. Itu call centernya nyambungnya ke ambulans sigap sama home care yang ada di Dinas Kesehatan. Jadi kalau misalnya ini langsung bisa dilihat di website COVID. Berikutnya, di website COVID ada ya, data dan informasi apa saja. Kita sharing update data COVID itu per hari. Jadi perkembangan COVID di Kota Sukabumi itu per hari kita update bersumber dari Dinas Kesehatan. Ini data yang kemarin ya, yang kena COVID yang positifnya juga bertambah 60 tuh ya, terlihat. Ya, yang isolasinya 459. Kemudian kita juga punya data dan informasi berkaitan dengan pandemi ini sampai tingkat kelurahan. Jadi kalau dilihat yang ini, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman mahasiswa, ini sampai tingkat kelurahan. Datanya ada berapa yang kena COVID. Ini kita update terus setiap hari. Jadi kehumasannya, penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan pandemi dari mulai jumlah, kemudian sampai ke tingkat kelurahan ini ada. Nah di sini terlihat Bapak Ibu sekalian atau teman-teman mahasiswa, tahun kemarin yang meninggal itu 1 tahun 59 ya. Nah sekarang itu tahun 2021 sampai bulan Juni ini sudah 84 yang meninggal. Nah, di sini kita update terus setiap hari. Jadi di website ini juga diupdate setiap hari. Berikutnya di website ini ada apa lagi, informasi apa lagi yang diberikan kepada masyarakat. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan edukasi. Ya, edukasi, penyebarluasan edukasi tentang COVID. Kita sharing juga kepada masyarakat melalui tools atau alat ini. Kemudian kita juga sharing di sini ada grafik pemantauan grafik status pasien COVID tingkat Kota Sukabumi itu dari tahun kemarin terus kita update. Pergerakannya ada, data-datanya ada. Semua yang positif yang ini, semua data sampai grafiknya itu kita update setiap hari. Sumber datanya ini adalah dari teman-teman di Dinas Kesehatan. Ya, jadi kalau misalnya datanya dari mana Pak? Dari Dinas Kesehatan. Kominfo punya toolsnya, alatnya, kemudian diangkat atau dinaikkan, disebarluaskan ke masyarakat. Berikutnya,
di tools ini atau di alat ini ada informasi apa lagi tentang pandemi COVID ini. Kita integrasikan dengan Picobar yang Provinsi Jawa Barat. Jadi ada menu di sana, tinggal diklik langsung masuk ke Picobar Jawa Barat. Kemudian kita integrasikan juga dengan Twitter yang Kementerian Kesehatan. Nah, ini juga salah satu upaya untuk menangkal hoaks ya. Jadi pemerintah Kota Sukabumi khususnya Diskominfo memberikan data informasi itu selain dari Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, juga dari Kementerian Kesehatan ya, juga dari gugus tugas Covid. Kita integrasikan juga dengan Twitter yang gugus tugas Covid. Jadi data dan informasinya ini semua bersumber dari, kalau humas itu bersumber dari dari pemerintah ya, dari kementerian gitu ya, tidak ada yang simpang siur pemberitaannya. Jadi dengan Picobar Jawa Barat, dengan Kementerian Kesehatan, kemudian dengan gugus tugas Covid ya. Berikutnya di website Covid ini juga berita-berita seputaran bagaimana perkembangan COVID Kota Sukabumi. Jadi kalau di website kota itu tadi data dan informasinya berkaitan dengan kegiatan satu kota, kalau yang di website COVID ini beritanya juga khusus berkaitan dengan COVID. Ya, jadi berita-berita COVID di Sukabumi berkaitan dengan pandemi ini masyarakat pingin lihat, atau misalnya mahasiswa pingin lihat, saya pingin lihatnya di mana nih. Nah, silahkan dikunjungi websitenya. Nah, berikutnya yang menarik lagi dalam website ini adalah kita bekerja sama dengan Dinas Sosial berkaitan dengan data dan informasi bansos. Jadi di teman-teman Dinas Sosial dibuka juga layanan informasi Halo Sosial. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau mahasiswa ingin berkomunikasi berkaitan dengan bansos, berkaitan bansos yang pandemi, silahkan. Di sini ada call centernya, ada nomor teleponnya, ada nomor HP-nya. Pak, tetangga saya belum dapat bansos atau perlu bantuan, ini juga diinformasikan. Jadi di website ini tidak hanya satu arah. Dan kalau dari sisi kehumasan itu tidak hanya satu arah informasinya, tapi juga bisa dua arah. Ya, jadi bisa Nah, ini tingkat kunjungannya Bapak Ibu sekalian, terakhir untuk yang website COVID ini berkaitan dengan pandemi ini total kunjungannya sudah 114.000 kunjungan selama hampir 1 tahun ini. Nah, apakah ada teman-teman dari mahasiswa Humas UMI yang sudah mengakses ini? Bagi yang belum, silahkan mengakses ini berkaitan dengan informasi-informasi pandemi COVID di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi. Berikutnya ada juga fasilitas aduan. Ini bisa dipakai juga Bapak Ibu sekalian atau teman-teman mahasiswa untuk pandemi COVID. Jadi kita punya fasilitas aduan untuk masyarakat. Ini komunikasinya juga dua arah. Satu melalui aplikasi Super. Jadi Bapak Ibu mahasiswa mangga bisa di-download aplikasi Supernya ya, Sukabumi Participatory Responded di Play Store ataupun di App Store. Nah, yang ini yang di App Store. Ini yang di App Store, yang pakai App Store silahkan, yang pakai Apple yang ini Pak. Nah, ini fungsi ini, dan satu lagi yang SP4 Ilapor, ini fungsi ini berkaitan dengan penyebarluasan informasi yang pengaduan. Tapi ini juga bisa dipakai untuk pandemi. Nanti ada fasilitasnya yang khusus untuk pandemi, atau bisa juga misalnya melalui ini nanti kita bantu. Jadi ada yang tadi ada tools website kota, ada website COVID yang berkaitan dengan pandemi. Tools ini juga, alat ini juga bisa digunakan untuk masyarakat mengadu berkaitan dengan pandemi. Nah, ini dari sisi toolsnya, kalau sudah download, mudah-mudahan mahasiswa sudah download, dan mudah-mudahan teman-teman di UMI bisa menyebarluaskan informasi ini bahwa kita punya alat ini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Sukabumi. Nah, ini tampilannya, kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa sudah mendownload, nah ini tampilannya seperti ini ya. Di sini ada panic button. Ya, jadi di sini ada
panic button yang salah satunya yang berkaitan dengan pandemi bisa diklik ambulans sigap, bisa diklik gugus tugas, atau yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Nah, di situ ya, jadi terlihat aplikasi ini atau humas dalam era digital ini juga, alat ini bisa dipergunakan pada masa pandemi selain yang website COVID. Kalau ini berkaitan dengan emergensi, perlu ambulan misalnya untuk tetangga saya yang kena COVID dan seterusnya, bisa memanfaatkan ini. Nah, mahasiswa tolong disebarluaskan ini ke teman-temannya. Ya, bahwa Kota Sukabumi sudah punya tools-tools atau alat-alat digital yang berkaitan dengan kehumasan, apalagi bisa dimanfaatkan pada masa pandemi COVID. Bapak Ibu sekalian, kemudian para mahasiswa, ini adalah data dan informasi berkaitan dengan pengaduan melalui aplikasi Super tahun kemarin. Ya, jadi lumayan cukup banyak. Di Desember ada sekian, di November ada sekian, di Januari ada sekian, dan sampai sekarang terus berkembang. Berikutnya, ini yang masuk ke e-lapor juga banyak, jadi ada melalui beberapa pintu ya. Komunikasinya dua arahnya, ada yang melalui pintu super, ada yang melalui pintu e-lapor dan seterusnya. Nah, ada juga Bapak Ibu sekalian yang melalui media sosial kita, ya, ada yang melalui radio, juga ada yang masukannya melalui website. Nah, ini yang sebelah ini adalah media sosial yang dikelola oleh Diskominfo. Ke sini juga banyak masukan-masukan dari masyarakat dan tentu kita jawab. Ya, walaupun Pak saya mau memasukkannya melalui Instagram, mangga silahkan. Pak saya melalui Facebook juga silahkan. Intinya kalau dilihat itu kita sudah membuka banyak channel ya, tidak hanya satu channel melalui website saja. Informasi satu arah dan dua arah itu melalui banyak channel. Jadi website, ada media sosial dan seterusnya. Ini yang tahun kemarin lumayan cukup banyak. Nah, ini data-data yang melalui aplikasi Super, ini datanya di Diskominfo ada, jadi yang masuk ke satuan berapa ininya, kemudian yang melalui aplikasi Super yang berkaitan dengan bencana berapa yang tahun kemarin, yang berkaitan dengan kebersihan, perizinan, sampah, dan seterusnya. Ini juga silakan dimanfaatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian teman-teman mahasiswa, ini tahun kemarin yang masuk ke aplikasi Super itu, ke Diskominfo Kota Sukabumi dari berbagai pintu channel digital itu 1.201 aduan. Ya, jadi sudah lumayan cukup banyak. Memang harus menjadi kajian juga, teman-teman Diskominfo juga sering berdiskusi begitu. Apakah dengan naiknya aduan ini menjadi aplikasi ini bagus, ataukah misalnya aduan dari masyarakat itu turun, pelayanan kita sudah bagus gitu. Jadi tolak ukurnya nanti bisa didiskusikan lagi. Bisa saja aduannya turun, tetapi pelayanan kita berarti sudah bagus, bisa saja seperti itu. Jadi ngukurnya itu indikatornya seperti apa. Hanya tahun kemarin itu ada 1.201 aduan melalui berbagai kanal digital yang kita punya dari masyarakat. Kesimpulannya, untuk sementara pemerintah Kota Sukabumi telah melaksanakan peran humas pemerintah dengan memanfaatkan TIK ya. Jadi tadi tools-toolsnya yang yang berkaitan dengan kehumasan, dengan informasi itu yang kita punya dan sudah berjalan begitu ya. Tapi kalau misalnya dari sisi e-government, kalau aplikasi-aplikasi yang lain jumlahnya sangat banyak gitu ya. Ada yang tentang e-budgetingnya, e-planningnya itu ada banyak. Tapi yang berkaitan dengan kehumasannya di Diskominfo yang dikelola oleh Diskominfo itu tadi dan sudah berjalan. Pada masa pandemi COVID-19, pelayanan informasi untuk masyarakat terus dikembangkan. Jadi tadi sudah ada juga sejak tahun kemarin. Jadi sejak awal pandemi itu ide dari Pak Wali, coba buat website COVID gitu ya, langsung kita buatkan. Semua berita, informasi, data yang berkaitan dengan COVID di Kota Sukabumi itu juga sudah ada di sana, disebarluaskan informasinya. Ya, jadi PR-nya itu kalau PR pemerintah melalui digital tuh disebarluaskan pada masa pandemi melalui website ini. Kemudian yang berikutnya
Apa itu yang ketiga? Masyarakat tinggal memanfaatkan fasilitas ini. Jadi kalau misalnya mahasiswa sekarang ada yang sudah download aplikasi Super belum? Nah kalau belum silahkan di-download, di-sharing informasinya, dibagi kepada teman-temannya, kemudian di-download silahkan. Pak saya mah HP-nya Apple, di App Store juga sudah ada. Pak saya pakainya Android, kalau dari sisi teknologi toolsnya di Play Store juga sudah ada. Untuk sementara itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sharing, teman-teman mahasiswa apa yang telah dilakukan oleh Diskominfo berkaitan dengan humas digital, kemudian apa namanya berkaitan dengan pandemi, informasi apa saja atau tools apa saja yang sudah dilaksanakan atau digunakan di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi, khususnya di Dinas Kominfo. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya, Mangga. Ya, siap. Terima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informasi atas materi yang telah disampaikan. Yang insya Allah materi dari Dinas Kominfo ini akan disebarkan melalui akun YouTube Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan tentunya transformasi digital ini sangat yang dimana dari proses konvensional berubah menjadi digitalisasi. Selanjutnya akan ada pemaparan materi dari Dinas itu Humas Sukabumi yang berubah menjadi Dokpim. Kita sampai berbicara masalah medsos ya. Medsos Dokpim itu ada Instagram, kemudian juga website, kemudian Facebook, di mana dapat dilihat mengenai jumlah pengikut. Ya, jumlah pengikutnya ya sebanyak 12.547. Kemudian lokasi, ya betul itu. Teman-teman bisa dilihat ya data yang tercantum di situ sebanyak 12.547 pengikut. Ini kemudian juga pemirsa lokasi populernya untuk Sukabumi 48%, untuk Bandung 8%, Jakarta 8%, Kabupaten Cianjur 6,5%, dan Depok 2,3%. Ini menunjukkan bahwa medsos Dokpin ini tidak hanya diikuti oleh warga Kota Sukabumi, tetapi juga diikuti oleh warga dari luar Kota Sukabumi. Kemudian untuk rentang usia, untuk usia 13 hingga 17 tahun ini sebanyak 1,9%, 18 hingga 24 tahun 20,7%, 25 hingga 34 tahun 42,0%, usia 35 hingga 44 tahun adalah 22,7%, kemudian 45 hingga 54 tahun sebanyak 8,4%, 56,64 tahun 2,6%, dan 65 tahun ke atas sebanyak 1,7%. Ini terlihat bahwa medsos Dokpin ini lebih didominasi oleh para milenial. Kemudian izin ini slide seterusnya. Slide seterusnya mengenai jenis kelamin. Jenis kelamin untuk laki-laki adalah 60,6% dan perempuan adalah 39,4%. Dan waktu yang paling aktif adalah pada siang hari ya. Untuk jangkauannya yakni
akun dijangkau sebanyak 4.694. Kemudian juga pengikut dan non pengikut ini berdasarkan jangkauan sebanyak 3.341 untuk pengikut dan 1.353 untuk yang non pengikut. Izin slide seterusnya. Nah, kemudian ini untuk rentang usia 13 sampai 17 tahun sebanyak 1,90%. Ini berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 ya. Untuk 18 hingga 24 tahun 20,7%, 25 hingga 34 tahun 42,0%, 35 hingga 44% sebanyak 22,7%, kemudian juga 45 hingga 54 tahun sebanyak 8,4%, 56 sampai 64 tahun sebanyak 2,6%, dan 65 tahun ke atas ini sebanyak 1,7%. Itu dari rentang usia bisa kita lihat. Kemudian ini membuktikan ya teman-teman bahwa medsos Doktim ini didominasi oleh para milenial, termasuk mungkin juga teman-teman mahasiswa. Ini adalah mungkin merupakan salah satu pengikut dari medsos Doktim Kota Sukabumi. Kemudian slide seterusnya mengenai update jadwal penanganan vaksinasi COVID-19 di Kota Sukabumi. Ini juga merupakan bagian dari berita-berita yang sering kali diinformasikan dari medsos Kota Sukabumi. Kemudian ini bisa dilihat inside Facebook-nya. Slide selanjutnya. Monggo slide selanjutnya ya. Cukup. Ini adalah website Kota Sukabumi. Ya, alamatnya adalah KPD ADP Sukabumi. Ya, bisa dilihat. Ini adalah salah satu berita yang disampaikan di website. Ya, ini KDP Sukabumi Kota.id. Teman-teman, perbandingan efektivitas dan fungsi humas di era digitalisasi COVID-19, pemanfaatan medsos dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, ini tentu saja cukup membantu ya, yang berhubungan dengan kegiatan pimpinan daerah, edukasi, maupun juga sosialisasi terkait dengan COVID-19 kepada masyarakat. Apalagi saat ini media sosial hampir menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi sebagian masyarakat, terutama tentunya kalangan milenial atau juga usia produktif. Masyarakat ini banyak yang mengakses via medsos. Perlu diketahui juga untuk teman-teman bahwa peran dan fungsi humas ketika pandemi COVID-19 ini tentunya mengedepankan prinsip human communication dalam menyampaikan berita terkait dengan pencegahan COVID-19. Ini dalam rangka tentunya adaptasi kebiasaan baru. Humas dituntut melakukan perubahan model komunikasi di tengah pandemi sesuai dengan gaya hidup sekarang yang serba go virtual. Misalnya, Humas ini membuat narasi, deskripsi terkait juga dengan informasi kepada masyarakat agar tercipta empati sosial buat saudara-saudara kita yang berjuang melawan COVID-19 via media Humas yang ada baik itu media sosial maupun juga melalui website pemerintah daerah. Kemudian efektivitas dan fungsi humas di era digitalisasi COVID-19, ini tantangan utama diseminasi informasi di tengah pandemi adalah bagaimana menyuguhkan informasi seunik mungkin agar terjadi perubahan perilaku dalam adaptasi kebiasaan baru, sehingga masyarakat ini tidak hanya melihat atau informasi, tapi juga melakukan apa yang telah kita sampaikan.
Misalnya sosialisasi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah, yaitu memakai masker, kemudian juga menjaga jarak, sering-sering mungkin mencuci tangan, kemudian juga menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Maka Humas akan membuat konten yang berhubungan dengan prokes yang nantinya tentu disebar melalui media sosial dan website yang dimiliki, termasuk juga membuat konten untuk menangkal informasi hoax. Yang terakhir teman-teman, ini agar tercipta komunikasi dua arah antara Humas dan masyarakat, ini maka dibangun komunikasi, dan tentunya salah satu komunikasi yang efektif di masa pandemi COVID-19 ini adalah dengan memaksimalkan fitur DRPSS, di mana masyarakat bisa menyampaikan keluhan ataupun masukan melalui DM ini, baik Instagram maupun juga Facebook. Nantinya laporan atau juga saran yang masuk melalui DM ataupun inbox tersebut ini akan dikumpulkan dan disampaikan kepada pimpinan ataupun instansi terkait untuk bahan informasi dan juga evaluasi, sehingga informasi yang disampaikan oleh masyarakat ataupun yang ingin didapatkan masyarakat tentunya bisa didapatkan secara cepat. Tentunya hal tersebut sebagai alternatif lain dari layanan aplikasi Super ya, yang ini merupakan sebuah aplikasi berbasis mobile yang melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah. Dalam aplikasi ini, masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah Kota Sukabumi secara interaktif dengan prinsip mudah dan terpadu untuk pengawasan pembangunan dan juga pelayanan publik. Nah, untuk aplikasi Super ini, lebih jelasnya tadi sudah disampaikan oleh narasumber dari Dinas Kominfo. Teman-teman, aplikasi ini adalah sebuah inisiatif dari pemerintah Kota Sukabumi dalam rangka menyediakan sarana pengaduan yang tentunya terpadu dan mudah diakses bagi seluruh masyarakat dengan Kota Sukabumi. Layanan ini ditujukan untuk interaksi antara masyarakat dengan pemerintah yang dikelola oleh teman-teman dari Diskominfo Kota Sukabumi yang tadi sudah sempat dijelaskan oleh narasumber. Jadi salah satu tugas dan peran Humas pemerintah daerah yaitu membuat citra yang positif, memberikan informasi yang objektif untuk membawa spirit positif harus dapat dilakukan oleh semua pihak. Menjadi penata Humas itu mengesankan dan tentunya akan mendapatkan tantangan-tantangan tersendiri ya. Hal ini tidak terlepas dari dinamika sosial yang berkembang saat ini tentu saja. Ketika penggunaan perangkat komunikasi semakin jamak, koneksi internet semakin baik, serta ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri dan pemikiran semakin luas, perkembangan tersebut ini pada akhirnya berpengaruh terhadap penilaian masyarakat atas kinerja pemerintah dan juga pengelolaan pemerintah, baik yang berdampak langsung bagi mereka ataupun tidak. Nah, ini teman-teman dapat sampaikan yang medsos Sukabumi bisa di follow yang bisa di terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau gede banget barang yang dibeli, barang kredit yang cuma di jadi ini kayak gitu ya. Masanya terima kasih kepada Bu dari Doktrin Prokopim Kota Sukabumi, yang dimana fungsi dan efektivitas tidak di era digitalisasi ini tidak jauh dari media sosial dan media yang tentunya perputaran informasi sangat bergulir dengan cepat. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya boleh tulis di kolom chat atau
langsung angkat dan bertanya. Kepada yang bertanya akan mendapatkan merchandise yang dari UPT Humas dan Promosi PMB Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ada 3 penanya pertama. Ada pertanyaan dari Iman. Untuk Kominfo, sejauh mana keberhasilan sistem informasi digitalisasi dalam menjalankan kehumasan di Kota Sukabumi? Langsung dijawab ya. Ya, kalau melihat data tingkat kesuksesan humas, kalau saya melihat data jumlah kunjungan. Ya, jadi kalau tadi website kota sudah ada tampilannya tadi per bulan berapa, kemudian per per tahunnya berapa, rata-rata per bulan tuh 25 sampai 30 ribu ya untuk website kota. Nah, kalau untuk website COVID itu berkaitan dengan pandemi itu kunjungannya sekitar 114 ribu ya, belum yang di media sosial yang lain. Jadi kalau melihat kesuksesannya sampai sejauh mana bisa dilihat dari jumlah kunjungan. Tapi kalau media sosial nanti bisa digali lagi datanya, berapa tadi followernya, berapa kali di-sharing dan seterusnya, itu bisa dilihat. Hanya minimal begini, Kota Sukabumi khusus Diskominfo berkaitan dengan COVID ini kita sudah mempunyai alat-alat. Ya, kadang-kadang juga masyarakat meminta data dan informasi itu lebih menarik ke yang bukan media pemerintah. Nah, ini juga jadi tantangan kita bersama. Walaupun pemerintah kita sudah menyediakan, tadi sudah dilingkan dengan Kemenkes, sudah dilingkan dengan website gugus tugas COVID pusat begitu ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya berapa jumlahku tingkat kesuksesannya, kalau dari data-data yang angka itu bisa dilihat seperti itu. Mangga kalau ada tambahan dari Pak Tantan silahkan. Tambahan juga sedikit. Ini untuk pertanyaan sejauh mana Diskominfo dalam keberhasilan sistem informasi digitalisasi menjalankan kehumasan Kota Sukabumi. Maaf. Selain tadi yang disebutkan oleh Pak Yuli, salah satunya adalah updating data maupun berita. Kita tiap hari selalu update data, update berita. Itu juga salah satu tingkat keberhasilan. Banyak yang memiliki web, banyak yang media sosial, tapi tidak updating, tidak berkelanjutan. Nah, ini juga salah satu faktor menilai keberhasilan. Kemudian respon, karena di tiap media pasti ketika kita menguploadkan berita atau data, itu suka ada respon dari masyarakat, baik berupa pertanyaan, permintaan informasi, atau ide-ide. Nah, saya di bidang saya di KP ada SOP, standar operasional prosedur, bahwa 1 kali 24 jam respon yang masuk di uploadan kita, di berita kita harus kita respon. Malah jangan sampai melewati rata-rata yang kita laksanakan tidak sampai 2 jam itu pasti direspon. Minimal, malah kadang saat itu juga. Karena ini informasi 2 arah. Itu mungkin juga salah satu tingkat keberhasilannya. Seperti itu mungkin tambahannya. Mungkin sekalian tambahan mungkin di sini peran Kominfo dalam menangkal hoax ya. Ini juga yang beda secara masif. Ada beberapa yang kita laksanakan karena kewenangan kita juga terbatas. Kita tidak punya kewenangan menutup web. Kita tidak punya kewenangan menutup media lainnya karena kewenangan itu ada di Kementerian Kominfo. Paling kita hanya memberikan laporan.
Tapi yang bisa kita laksanakan salah satunya adalah secara terus-menerus melaksanakan sosialisasi dengan saring sebelum sharing. Itu selalu kita gembar-gemborkan. Kemudian juga kita ke sekolah-sekolah, ke masyarakat, kita selalu sosialisasi internet sehat. Bagaimana berperilaku di dunia maya, di daring, bagaimana mana yang baik, mana yang betul. Karena memang hoax ini bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Ini menjadi tantangan kita semua. Malah dengan menutup website, menutup blog, atau menutup media online lainnya juga menurut Kementerian Kominfo itu sebenarnya tidak terlalu efektif. Memang kembali lagi ke perilaku yang harus kita rubah. Seperti itu mungkin tambahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari kita. Apakah perbedaan peran humas ketika dan di masa pandemi untuk Dinas Prokopim dan Diskominfo? Izin siapa dulu nih yang dijawab? Kominfo atau Prokopim? Dari Prokopim dulu mungkin. Ya. Ya, teman-teman, ini mengenai perbedaan antara peran humas di masa pandemi untuk Prokopim dan Diskominfo. Perbedaannya ini lebih ke tupoksi ya. Saat ini Dokpim atau dokumentasi pimpinan lebih kepada publikasi dan penyampaian informasi yang berhubungan dengan kegiatan pimpinan daerah. Misalnya penyampaian terkait kebijakan pimpinan atau juga penyampaian statement. Itu mungkin salah satu tupoksi dari dokumentasi dan komunikasi pimpinan. Itu merupakan hanya salah satunya aja. Di antaranya adalah melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi kegiatan wali kota, wakil wali kota, sekda, juga asda. Kemudian melaksanakan kegiatan peliputan dokumentasi. Setelah diliput ini langsung di-share ke media cetak ya. Media cetak ada, kemudian juga ada medsos yang lainnya juga yang telah disebutkan saya tadi. Kemudian tupoksi lain adalah memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan wali kota dan wakil wali kota, melaksanakan pengelolaan publik sekretariat daerah, dan juga melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan dokumentasi pimpinan. Itu merupakan salah satu bagian dari tupoksi dari dokumentasi komunikasi pimpinan. Terima kasih. Boleh saya tambahkan sedikit? Ya, Pak, silakan. Betul apa yang dikatakan dari Dokpim, itu memang tupoksinya Dokpim lebih ke dia menyebarluaskan kegiatan pimpinan baik itu wali kota, wakil, dan sekda. Kami di Kominfo lebih ke kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lainnya. Ya, jadi tiap perangkat daerah selalu punya kegiatan gitu. Nah, itu mungkin perbedaan yang paling mendasar. Kemudian juga kita di Kominfo membuat sendiri, mencari berita sendiri. Jadi kita mungkin lebih ke freelance lah ya. Kita buat, kalau Kominfo memang harus melaksanakan menempel dengan pimpinan. Dia mensolusikan apa yang dilaksanakan oleh pimpinan, apa yang dikerjakan pimpinan, apa yang menjadi kebijakan pimpinan. Itu mungkin tambahannya. Baik, terima kasih kepada dua narasumber yang ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan dari dua materi yang saya tanggapi, yaitu peran humas dan efektivitas fungsi humas itu di masa pandemi itu lebih ke digitalisasi media ya, transformasi digital dari
media konvensional menjadi media digital yang sudah banyak berkembang di beberapa website dan akun media sosial yang ada di Dinas Kominfo dan juga Dinas Prokopim. Dan tentunya ini menjadi wawasan baru bagi kita semua tentang peran dan efektivitas fungsi humas yang kebanyakan orang di Sukabumi itu, masyarakat di Sukabumi itu tidak mengenal apa itu humas. Banyak orang yang kenal itu humas itu hanya membuat surat. Tapi kan dengan adanya webinar ini kita dapat paham bahwa fungsi dan efektivitas humas di masa pandemi ini juga adalah perputaran informasi yang dihasilkan di lingkungan masyarakat. Terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya kita masuk pada sesi foto untuk para peserta dan narasumber boleh dinyalain kameranya dan difoto. Ya, langsung saja kita foto. Ya mungkin cukup. Selanjutnya kita masuk pada sesi akhir, yaitu penutupan. Terima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah bersedia menjadi pemateri dan dari Dokpim Prokopim yang telah menjadi narasumber dalam webinar kali ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh kedua narasumber ini dapat kita serap dengan baik, dan tentunya webinar ini akan dipublis di akun YouTube UMI Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ya, terima kasih kepada para narasumber. Saya pamit undur diri. Saya Muhammad Ahmad. Nuhun, Pak Yadi dari Diskominfo, Pak Ratan, Bu Oci, sahabat saya. Terima kasih hatur nuhun pisan, ilmunya sangat bermanfaat. Bila mungkin share itunya bisa ya Bu ya, PPT-nya bisa ke anak-anak kami biar jadi tambahan juga. Hatur nuhun pisan. Kami bangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.